dirinya. Jadi sangat merasakan sangat pribadi, sangat privasi dalam. Guru kami itu, guru-gurunya guru kami itu Mbah Zubair itu diantaranya juga menyampaikan bahwa tanda-tanda orang itu dekat dengan Allah salah satunya itu didekatkan dengan Quran. Nah, dekat dengan Quran itu 3: bacaannya, maknanya, orang-orang yang di sekitarnya. Itu unsurnya didekatkan. Kita tidak mampu membaca, kita tidak mampu memahami, tapi jadi pengurus rumah tahfidz atau pengurus pesantren. Jadi itu kita bukan pengurus pesantren, kita baca Qur'annya tidak mampu, tapi dalam terjemahan kayak dituntun oleh Allah, dikasih inspirasi, masuk. Baca saja tapi tidak ngerti maknanya, bukan pengurus pondok, tetap masuk. Tidak membutuhkan kekhususan ya, di mana-mana saja bisa masuk ya. Iya, karena ya itulah wajhul i'jaz, istilahnya kemukjizatannya dia itu, kemukjizatannya Al-Quran itu enggak. Nah kalau begitu kan berat, kita harus ketemu Rasulullah, harus ketemu. Nah kita ini sudah enggak ketemu, bro. Satu ayat saja bisa. Ya. Mau dari luar masuk atau dari dalam keluar bisa. Dapat. Ya kadang-kadang memang bagi yang keras bilang, bagaimana kamu tidak punya toolsnya untuk masuk ke situ, ke wilayah itu kan kamu tidak punya tools seperti nahwu sorofnya, balaghahnya, mantiknya, terus kemudian ilmu lughawi yang lain dan sebagainya. Bagaimana kamu memahami untuk itu? Nah kan kita punya kedekatan dengan Allah. Gitu. Balaghah, mantik, nahwu sorof itu muncul zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah itu periode ke-6. Tuh. Zaman Abbasiyah sebelumnya didahului dinasti Umayyah, didahului dengan 4 khulafaur rasyidin. Zamannya Khalifah 4 itu belum ada kaidah nahwu dan sorof. Ini namanya zauqus salim kalau bahasa kitabnya itu, perasaan yang masih asli, yang otentik dari Allah. Sanubari. Itu sanubari hati ya. Sanubari itu kalau dalam bahasa Arab artinya daun yang berbentuk seperti sonubari usakli. Sanubari itu daun waru kalau bahasa Arab artinya. Jadi hati yang berbentuk daun waru itu namanya sanubari. Kalau kulub, hati yang dia bolak-balik. Kolbun bolak-balik. Sanubari berbentuk love. Fuad itu kan makna hati. Fuad itu cenderung putih. Nah, di dalamnya fuad ada mahabbah di dalamnya ada syaghafah, mahabbah cinta, syauqah dulu. Mahabbah cinta, terus kemudian rindu. Kalau cinta cenderung, kalau rindu menuntut. Syaghafah ngefly. Di mana-mana ada kamu. Nah, baru lubabah. Lubabah itu kesejatian dari itu semua. Secara teoritis seperti itu. Kalau dikaji ini sudah masuk wilayah tasawuf. Sudah sejak tadi. Syaratnya cari guru mursyid, yang pertama kan syariahnya baus. Kemudian guru itu harus dia punya muasabah kan, dia suka sama. Iya. Salah satu di antara ini ya. Iya. Siap. Prof, pasal juga hijau. Dia yang di sini, dia tidak bisa orang tua bertemu. Pasal kami itu pasti tidak besar. Dalam pemaknaan mukasyafah secara ilmiah, Al-Ghazali itu membaginya banyak hal.
lebih mengatakan dengan kata-kata futuh. Futuh itu terbukanya pemahaman-pemahaman, baik itu secara empirik maupun secara metafisik. Kan kalau kita sudah lama jadi dosen, megang karya tulisnya anak-anak itu baru pegang itu sudah tahu, bro. Ini ujung-ujungnya antara judul dan isinya enggak masuk atau bagaimana itu udah ketemu. Itu bagian dari futuh. Dan itu bagian dari mukasyafah. Ya, jadi mukasyafah diantaranya memang kalau kita bicara menembus ke alam-alam berikutnya itu iya, tapi itu hanya salah satu pintu. Tapi kalau kita melewati pintu syariat, salah satunya adalah pintu empirik. Makanya salah satu syarat menjadi guru atau mursyid itu mengenal muridnya seutuhnya. Nah, mengenal murid secara seutuhnya itu bukan hanya di bidang tasawuf sih. Sebenarnya dalam ilmu-ilmu yang lain, termasuk mukasyafah, itu ketika dia paham, oh ini anak baru masuk seperti ini. Oh berarti karakteristiknya seperti ini, penanganannya yang bagus seperti ini. Ilmu tasawuf yang diturunkan masuk kepada ilmu psikologi dalam hal asesmen. Itu adalah mukasyafah dalam bidang itu, salah satunya itu juga mukasyafah. Sebenarnya teman-teman di psikologi ada beberapa kan, teman-teman psikolog itu ahli untuk membaca orang lain baik secara empirik maupun nanti metik. Dia akan metik karena sudah terbiasa di empirisnya kan. Tapi banyak yang datang ke jalan bakti karena mereka error dalam diri. Error dalam dirinya, error dalam keluarganya karena tidak sampai di titik syariatnya yang belum dipenuhi. Nah, titik syariat itu hanya dua. Yang wajib tadi, sholat 5 waktunya. Kalau lihat sholatnya sudah error, enggak bisa. Fondasi dasar sudah salah. Sudah. Salatnya sudah error. Iya. Tidak ada. Masih bolong-bolong, bagaimana taktis? Termasuk juga semoga kan kami berdua tuh. Iya. Ustaz bisa lihat masa lalu saya, bisa lihat masa lalu beliau, itu muka sahabat. Ya diantaranya kan. Dia punya perjalanan hidup masa lalu keras. Saya belum Amin. Dan di antara rahmatnya Allah itu kita diizinkan menjadi pelaku di muka bumi ini. Jadi apa? Rahmatnya Allah itu diizinkannya kita menjadi pelaku. Kalau kita bukan pelaku, itu berarti level kita baru teori. Kalau sudah masuk menjadi pelaku, itu sudah thoriqoh. Tinggal makrifat. tinggal satu tingkat lagi. Udah itu. Lanjut lagi Ustaz. Muka seperti tadi. Itu kan kita bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Terkadang juga polisi itu dia wawancarai kan juga ada tadi psikolog kan dia lihat dari empirik saja kan ini bohong tidak, atau kalau mati masa apa kita tahu ini bohongnya tidak muka apa Ustaz begitu kan. Iya. Memang secara spesifik itu kalau kita bicara mukasyafah ya memang syaratnya 4 tadi. Ya, yang kita tulis di papan tulis itu ya 2 yang tengah ini yang berat, zuhud. Dia sudah tidak materialistik. Bagaimana kita tidak materialistik? Dong, kita masih punya anak, punya istri. Kecuali usianya sudah 40 plus, 50 plus tadi kita bisa itu. Yang kedua, warok. Warok itu ya kalau puasa, kalau mengurangi yang halal, bro. Mengurangi yang halal dikurangi. Iya. Jadi yang haram dijauhi, yang makruh ditinggalkan, yang halal dikurangi. Makan kan 3 kali, 2 kali saja, kan masih hidup Ji. Yang 1 bisa disimpan dikirim ke Palestina. Nah itu namanya warok. Lah kalau kita kan mohon maaf ya, saya sendiri kadang-kadang kalau bisa masih nyimpen. Nah Rasulullah itu tidak pernah nyimpen makanan yang masih mateng. Kapan ada ya dikeluarkan. Ya kadang kalau kita bicara begitu repotnya kalau tinggal di Bukit Barugah. Siapa Ustaz mau makan sisa makanan dari nasi dan lauk saya? Saya lihat saya paling sederhana dibanding tetangga kan gitu.
ya mau harus mau kasih keluar motornya, cari di pinggir-pinggir jalan, di perempatan atau apa dikasih keluar. Anggaran makan kita Pak Ramli itu kan normalnya secara sehat 100.000 per hari seumpama. Kita turunkan menjadi 50.000, yang 50 disedekahkan, intinya hanya begitu. Kan boleh nih kita makan 100 kan boleh. Itu namanya warok. Wirai, waroknya itu di situ. Warok. Wirai. Kalau zuhud kan tidak masuk hati. Kalau warok itu kan begitu. Kita belajar betul. Seandainya memang kalau orang itu bisa warok itu katanya tidak akan pernah warok. Orang warok itu tidak bisa dibeli orang. Mohon maaf ya, seandainya kan mungkin teman-teman lihat kadang-kadang ini beberapa akhir ini kan ada yang nyervis nyata-nyata di depan mata gitu kan. Nah, orang nyervis itu kan belum tentu dia seperti ya, mau dilihat, mau ditemani, sama manusia ditemani, ya, sama dia didengar. ya mau didengar. Nah, lah kalau kita seumpama punya uang 100.000, Iya. dalam kebutuhan sehari-hari kita hanya 50.000, Iya. masih ada sisa 50.000 untuk sedekah kepada diri kita untuk besok seumpama. Orang datang bawa uang 1 juta, kita tidak butuh karena masih punya uang 100.000. Sekalipun dia sekaya apapun, itu mental yang kita bangun dan dibangun oleh guru-guru kami, sehingga saya harus Lalu ada safety ya. ya salah satunya dengan itu simplicity-nya, efisiensinya. Jadi kita selalu percaya diri. Ya, Mau bungkus kopi. cukup. Ini hukum tapi belum hukum umum, Prof ya. Sedihnya seorang musaddiq, orang yang bersedekah, mutasaddiq, itu adalah ketika sedekahnya tidak dimanfaatkan. Wakaf Quran, wakaf buku, itu yang paling sedih mereka ketika itu tidak digunakan. Kan kenceng ini, sumbangan Quran kemana-mana, buku-buku kemana-mana, tapi tidak ada yang baca kan. Ya, jadi apalagi namanya karena tidak kepake, ya berarti kan sedekah itu kan manfaatnya. Nah, kalau belum manfaat kan, nah di antara itu ada teman saya yang bilang bahwa ini belum bisa dijadikan dalil, tetapi mungkin bisa jadi ibrah. Ini sudah ditunggu pahalanya. Dia dari segi ibrahnya ya. Dari segi manfaatnya, dia lebih manfaat saya bawa sambil jalan. Saya enak bacanya loh, bawa pulang. Kan Baru ndak kembali. saya tidak membela, tapi manfaatnya kan Prof mengajar lagi, dan itu ditunggu pahalanya oleh yang mutasaddiqnya, orang yang Saya baru kopi Kak Gindi.